Selamat pagi semuanya, salam Pancasila. Kita masih akan membicarakan mengenai Pancasila sebagai eh, dasar negara Indonesia. Ini dasar negara Indonesia ini menjadi pandangan falsafahnya orang Indonesia di dalam bernegara, bermasyarakat, berbudaya. Jadi Pancasila itu dengan sila yang telah kita pahami bersama dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia, juga demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kemudian juga adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, menjadi suatu sudut pandang bagaimana kita bernegara. Nah, ada prinsip kemanusiaan yang menjadi suatu sudut pandang kita untuk melakukan suatu tindakan bermasyarakat. Tidak boleh menghina agama orang lain, tidak boleh memaksakan kepercayaan kepada orang lain, dan intinya harus saling menghormati. Bahkan bagaimana kita mau mengenal orang lain kalau kita tidak belajar? Nah, makanya ada ilmu misalnya studi agama-agama, ya kita belajar untuk sebagai suatu pengetahuan, bahkan menjadi suatu perbandingan. Tapi ya itu tergantung kepada kapasitas seseorang untuk bisa membuka diri dan bisa memahami agar bijaksana mengenai tentang berbagai perbedaan, baik itu soal ketuhanan, praktek agama, dan itu salah satunya yang mengenai tentang bagaimana kita menghormati kepercayaan orang lain. Nah, itu salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Orang Indonesia yang terkenal toleran dengan adanya organisasi agama yang terbesar, misalnya NU, Muhammadiyah, mereka ormas agama yang toleran, bahkan komitmen menjaga NKRI ini. Nah, ini sangat penting. Jadi penopang dari Pancasila itu adalah elemen masyarakat yang beragama, yang menghargai budaya. Mereka hidup di Indonesia dan menghargai perbedaan gitu. Sehingga segala bentuk tindakan atau ideologi di dalam pemikiran yang mengarah kepada teror itu tidak disambut oleh mayoritas, hanya segelintir orang saja yang ingin melakukan tindakan teror. Nah, baru-baru ini ada kasus anggota MUI, Majelis Ulama Indonesia, anggota ya, oknum mungkin, yang terduga berkomunikasi dengan organisasi dianggap teroris. Berkomunikasi ya, nggak tahu atau memang udah merumuskan, membuat untuk melakukan tindakan teror atau seperti apa. Tapi tindakan SOP yang SOP dari Densus 88 dengan menangkap orang yang terduga itu, mungkin ini udah ada indikasi mau melakukan tindakan itu. Ya, untuk berita selanjutnya kita bisa lihat. Jadi Indonesia ini berkomitmen kepada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dan tindakan teror itu adalah dehumanisasi, suatu tindakan yang ingin memaksakan kehendak dengan melakukan tindakan kriminal, itu di atas kriminal itu ya, yang ingin membuat orang ketakutan, membuat orang mati mungkin. Dan itu sangat
tidak manusiawi sekali dengan alasan apapun. Dengan ideologi ingin menjadikan negara kita itu menjadi negara yang teokrasi. Negara kita bukan negara teokrasi. Negara kita negara yang beragama, masyarakatnya, tapi bukan negara teokrasi. Tapi menghormati setiap kepercayaan dan agama yang ada. Disinilah bahwa yang namanya konsensus berdirinya negara Indonesia tidak hanya dilakukan oleh satu elemen bangsa, tapi semua orang terlibat di sana. Nah, ini adalah konsensus diskursus zaman dulu dan kita harus menghargainya juga. Nah, dari sini yang pasti dialektika antara dasar negara Pancasila dan dialektika dengan agama ini masih berlanjut, tapi harus produktif, harus menjadi suatu diskursus di mana saling bijaksana, tidak berakhir dengan tindakan teroris, karena itu merugikan masyarakat juga. Di suatu wilayah terjadi tindakan teror, orang ketakutan, dan itu bertentangan dengan asas Pancasila dan mungkin agama juga, mengganggu orang lain, menyusahkan orang lain, dan seperti itu. Dari sini juga kita mencermati bahwa suatu lembaga yang dianggap representasi sebagian umat Islam, yaitu MUI, ya harus hati-hati juga merekrut orang, hati-hati dalam mempercayakan suatu jabatan. Ini salah satu di bagian komisi fatwa kan. Wah, ini di bagian komisi fatwa, bagaimana ini yang mau merumuskan fatwa terduga berkomunikasi dengan orang yang terlarang ini. Dan dari sana kita harus selalu dukung kepada Pak Polisi, menjaga keamanan kita, dan sebagai warga kita pun harus bisa tetap toleransi dan berpikir secara logis, jangan sampai tersusupi oleh ideologi yang mengajak kepada kekerasan. Baik, demikian. Salam Pancasila.